Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi kisah-kisah inspiratif Abu Nawas, seorang pujangga bijaksana dari zaman keemasan Islam. Mari kita mulai. Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun begitu jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Permintaan mustahil raja. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Lalu bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya, tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkan kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Dia juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. La merasakan hal semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak ada apa-apa.
Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah? Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Beliau pulang kembali ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Setelah menghadap Baginda segera memberi perintah. Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga, kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas? Sanggup, Paduka yang mulia, kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat. Wahai Paduka yang mulia, masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian Abu Nawas mohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Sungguh tidak habis fikri dan di luar nurul Yagesya. Cerita Abu Nawas pengawal raja. Alkisah. Abu Nawas bertugas menjadi pengawal raja. Kemanapun raja pergi, Abu Nawas selalu ada di dekatnya. Raja membuat undang-undang kebersihan lingkungan, yang pada salah satu pasalnya berbunyi, dilarang berak di sungai kecuali raja atau seizin raja. Pelanggaran atas pasal ini adalah hukuman mati. Suatu hari raja mengajak Abu Nawas berburu ke hutan. Tiba-tiba raja kebelet ngising. Karena di hutan maka raja ngising di sungai yang airnya mengalir ke arah utara. Raja ngising di suatu tempat sambil pelenyun udut. Abu Nawas ikut modal juga di sebelah selatan dari raja. Otomatis podolnya palit ke depan raja. Begitu raja melihat ada yang ngambang berwarna kuning palit di depannya, raja marah dan segera rurusuhan tanpa ombeh berlari ke arah selatan dan diketahui yang modal adalah Abu Nawas. Abu Nawas dibawa ke pengadilan. Abu Nawas divonis hukuman mati. Sebelum hukuman dilaksanakan, Abu Nawas diberi kesempatan membela diri. Kata Abu Nawas, Raja yang mulia, aku rela dihukum mati, tapi aku akan sampaikan alasanku kenapa aku ikut modal bersama raja saat itu. Itu adalah bukti kesetiaanku pada Paduka Raja, karena sampai kotoran raja pun harus aku kawal dengan kotoranku. Itulah pembelaanku dan alasanku raja. Hukumlah aku. Abu Nawas yang divonis mati diampuni dan malah diberi hadiah rumah dan perahu kecil untuk tempat kotorannya mengawal kotoran raja. Abu Nawas dan kambing.
Di negeri Persia hiduplah seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Al-Harismi. Lelaki ini adalah seorang saudagar yang kaya raya di daerahnya. Tetapi sayang usia perkawinannya yang sudah mencapai 5 tahun tidak juga dikaruniai seorang anak. Pada suatu hari, setelah sholat Asyar di masjid, ia bernazar, "Ya Allah, jika Engkau mengaruniai aku seorang anak, maka akan kusembelih seekor kambing yang memiliki tanduk sebesar jengkal manusia." Setelah ia pulang dari masjid, istrinya yang bernama Nazariah berteriak dari jendela rumahnya, "Nazariah, yang alolololo sayang, suamiku tercinta, aku sayang kepadamu. Ayo kemari, cepat, aku gak sabaran lagi pengen nih, pengen anu yang cepat, aku kepengen ngomong." Abdul heran dengan sikap istrinya seperti itu, dan langsung cepat-cepat dia masuk ke rumah dengan penasaran sebesar gunung. Heu, nafasnya kecapean, berlari dari jalan menuju ke rumahnya yang berjarak 5 meter. "Ada apa istriku yang cantik? Aku hamil Kang Mas." "Kamu hamil? Hamil anakku kan?" "Iya, hamil anakmu lah. Masa anak si tombol?" Sambil meloncat-loncat kegirangan di atas tempat tidur, gubrak, dia tiporos dan ticatrok karena tempat tidur yang terbuat dari papan itu sudah tidak kuat lagi menahan beban. Terlebih lagi sudah dipakai main kukudaan selama 5 tahun. Tidak lama setelah kejadian itu, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan dan lucu, dan diberi nama Sukawati. "Pak Lurah, anak Anda kan laki-laki, kenapa diberi nama Sukawati?" "Dikarenakan anak saya laki-laki lah, makanya saya beri nama Sukawati. Jika saya beri nama Sukawan, dia disangka homo." "Hai Malik, cepat kamu cari kambing yang mempunyai tanduk sebesar jengkal manusia." "Tanduk sebesar jengkal manusia? Cari di mana Tuan?" "Cari di seluruh negeri ini. Pokoknya cari dari timur ke barat, selatan ke utara, dari musim duren sampai musim rambutan, cari sampai dapat." Beberapa hari kemudian, "Tuan Abdul, saya sudah cari kemana-mana tetapi saya tidak menemukan kambing yang punya tanduk sejengkal manusia. Bagaimana kalau kita membuat sayembara? Cepat buat poster dan baliho di si tombol dan sebarkan ke seluruh negeri bahwa kita membutuhkan seekor kambing yang memiliki tanduk sejengkal manusia untuk disembelih." Menuruti perintah tuannya, Malik segera memasang poster dan baliho di seluruh negeri itu, dan orang-orang yang memiliki kambing bertanduk pun datang ke rumah Abdul. Abdul mulai memeriksa tanduk kambing yang dibawa tersebut. "Hai Tuan, Anda jangan menipu saya. Kambing ini tidak memiliki tanduk sebesar jengkal manusia." Kemudian ia pergi ke kambing lain. "Jangan main-main Tuan. Yang saya butuhkan kambing, bukan rusbe dengan tanduk palsu." Setelah sekian lama menyeleksi tanduk kambing yang dibawa oleh kontestan sayembara, ternyata tidak satu pun yang sesuai dengan nazarnya kepada Allah. Abdul hampir putus asa dan nangis di pojokan. Tiba-tiba Abdul teringat sesuatu dan segera memanggil asistennya. "Malik, segera kamu ke ibu kota dan jumpai Pak Abu dan katakan saya ingin meminta tolong masalah saya." Malik segera menuruti perintah tuannya dan segera menuju ibu kota untuk menjumpai Pak Abu yang punya nama lengkap Abu Nawas. Setelah Malik bertemu dengan Abu Nawas, "Pak Abu, begini ceritanya, bos saya si Panjul sudah 5 tahun menikah tidak punya anak. Kemudian beliau bernazar bila beliau mempunyai anak, beliau akan menyembelih kambing yang mempunyai tanduk sejengkal manusia. Saya yang disuruh nyari bingung ini Pak Abu. Saya sudah buat poster dan baliho di si tombol untuk sayembara, tetapi masih belum menemukan kambing dengan tanduk sejengkal manusia. Memang kadang-kadang si Panjul ini kalau bernazar gak kira-kira. Bagaimana Pak Abu, apakah bisa membantu tuan saya?" "Abu Nawas, katakan pada si Panjul,
bawa kambing yang punya tanduk dan bayinya tersebut besok pagi ke Masjid Fatun Qorib. Malik segera pulang dan memberitahukan kepada tuannya bahwa Abu Nawas bisa membantunya. Di esok pagi Abdul menjumpai Abu Nawas dengan seekor kambing yang punya tanduk dan anaknya yang masih bayi tersebut beserta istrinya. Abu Nawas, "Baiklah Tuan Abdul, jika nazarmu kepada Allah menyembelih kambing yang punya tanduk sebesar jengkal manusia, sekarang tunjukkan mana kambing yang kau bawa kemari dan mana anakmu." "Abdul, ini kambing dan anak saya, Pak Abu." Abu Nawas kemudian mengukur tanduk kambing tersebut dengan jengkal anak bayi tersebut dan Abu Nawas memperlihatkannya ke Abdul. "Abu Nawas, sekarang kamu sudah bisa membayar nazarmu kepada Allah karena sudah dapat kambing yang pas." Abu Nawas memang hebat. Dia meloncat-loncat kegirangan di dalam masjid setelah melakukan sujud syukur. Ibu sejati, kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang bayi yang diakui oleh dua orang ibu yang sama-sama ingin memiliki anak. Hakim rupanya mengalami kesulitan memutuskan dan menentukan perempuan yang mana sebenarnya yang menjadi ibu bayi itu. Karena kasus berlarut-larut, maka terpaksa hakim menghadap Baginda Raja untuk minta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja Harun al-Rashid justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda berputus asa, mengingat tak ada cara-cara lain lagi yang bisa diterapkan. Baginda memanggil Abu Nawas. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak mau menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan Algojo tidak ada di tempat. Keesokan hari sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil Algojo dengan pedang di tangan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang. Kemudian Abu Nawas melanjutkan dialog. "Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh sama menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata," kata Abu Nawas mengancam. Perempuan pertama girang bukan kepalang, sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris. "Jangan, tolong jangan dibelah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Sekarang topeng mereka sudah terbuka. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih. Apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Dan sebagai rasa terima kasih, Baginda menawari Abu Nawas menjadi penasehat hakim kerajaan. Tetapi Abu Nawas menolak. Dia lebih senang menjadi rakyat biasa. Sungguh bijaksana sekali ya guys ya. Itulah kisah-kisah inspiratif Abu Nawas yang mengajarkan kita tentang kecerdasan dan humor. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.